Shalom, selamat pagi semua. Bertemu kita dalam ibadah online pada pagi ini. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kasih berkat karunia-Mu Tuhan sentiasa menyertai kami. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami serahkan dari permulaan, pertengahan hingga akhir sesi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terpetik di dalam Matius 6 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan ini cukup jelas mengatakan atau menyampaikan kata-kata nasihat seperti janganlah khawatir akan kehidupan. Mari kita belajar sedikit tentang istilah ataupun arti khawatir. Khawatir adalah gejala emosi yang sangat mirip dengan kegelisahan. Kita cakap khawatir ini bimbang, risau. Perkataan seperti begitu. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan khawatir membawa maksud cemas atau takut akan berlakunya sesuatu, berasa gelisah atau tidak sedap hati karena memikirkan sesuatu. Bimbang, sentiasa bimbang. Ada kebimbangan dalam pikiran, itu maksudnya khawatir. Jadi bimbang ini adalah sifat normal bagi kehidupan manusia. Normal, biasa. Semua manusia akan mengalami keadaan khawatir. Kalau tidak khawatir, tiada perasaan, itu bukan manusia. Manusia pasti akan mengalami keadaan khawatir ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang pandemik, macam-macam situasi yang kita alami, yang kita boleh lihat risau akan kesehatan, takut terjangkit, risau, gelisah tentang ibu bapak yang berada jauh daripada tempat kita, berdekatan dengan kita, tidak boleh bergerak ke daerah lain kan. Risau tentang kehidupan, tentang pendapatan, kita tidak dapat bekerja, ada yang dibuang kerja, ada yang terpaksa diberhentikan kerja, dan macam-macam. Ini kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Jadi tanda-tanda seorang itu khawatir kita tahu, kita boleh lihat. Salah satunya tidak dapat tenang, sentiasa cemas, gelisah, sikit-sikit takut, sikit-sikit gelisah, sikit-sikit telepon, mana sudah kau, di mana sudah. Itu keadaan kegelisahan, contoh situasi lah. Kedua, suka membesar-besarkan kemungkinan yang kecil dalam perbicaraan. Kalau dorang tidak buat begitu, tidak jadi begini nih. Kalau. Ataupun, alah nanti saya pergi sana begitu tuh. Keadaan belum jadi, sudah terfikir dalam otak. Itu kegelisahan, kerisauan yang melanda manusia zaman sekarang. Begitulah keadaan dia, contoh keadaan. Satu lagi tanda seorang itu khawatir atau cemas dalam keadaan bimbang. Sukar untuk tidur, sukar untuk rehat. Kenapa sukar untuk rehat? Pikiran manusia yang dalam keadaan ini tidak dapat berhenti berpikir. Tidak dapat berhenti berpikir, jadi berpikir, bekerja itu otak berpikir. Jadi dia tidak dapat rehat, tidak dapat tidur. Ada akibat orang yang sentiasa khawatir ini.
Apa akibatnya? Mengikut kajian, ada beberapa keadaan yang memungkinkan seseorang itu terjadi bila keterlaluan dalam khawatir dalam kehidupan. Prestasi merosot. Salah satunya prestasi merosot. Dulu dia sangat baik dalam pelajaran, tapi bila diselubungi dengan keadaan khawatir, keadaan dia pandai merosot. Kesehatan fisikal merosot. Nah, orang yang cepat khawatir, bimbang, degupan jantung sentiasa cepat, berdegup dengan cepat. Ya, berdegup dengan cepat, darah pam dalam salur jantung itu cepat. Nah, itu ada itu bab kesehatan. Dengan lebih terperinci, kamu boleh Google, boleh cek lah. Dia akan mengganggu tekanan darah. Bila cek dalam keadaan cemas, bila pergi cek tekanan darah, bila kamu dalam keadaan cemas, BP akan naik. Selain kesehatan fisik yang merosot, pikiran manusia bisa lumpuh. Ini yang saya katakan. Bila keadaan cemas, bila keadaan khawatir seseorang, kadang-kadang kita susah untuk berpikir. Itu otak tidak dapat berjalan, tidak dapat berfungsi dengan baik. Cemas dan macam-macam boleh berlaku. Ini bahaya. Ini dalam keadaan bahaya. Ada banyak lagi keadaan yang boleh mengakibatkan masalah kesehatan seseorang itu merosot akibat khawatir. Antara dia gangguan saraf, jadi tegang, pernah rasa tegang-tegang sebab terlalu cemas, terlalu khawatir sepanjang masa. Otot rasa tegang-tegang, kadar gula dalam badan mungkin tidak normal, maksudnya kadar kandungan gula itu tidak normal bagi bagi manusia biasa. Kenapa ini gula? Itu kita rujuk di bagian kesehatan lebih lanjut lah ya. Jantung ada masalah, ini yang seperti saya cakap tadi, degupan jantung akan semakin kuat. Selain daripada itu, ada masalah tidur. Ya, masalah tidur seperti yang sudah saya cakap tadi. Ginjal pun berkemungkinan boleh menjadi masalah. Itu disebabkan kandungan gula juga itu. Manusia yang sentiasa gelisah, ada yang jenis manusia yang bila risau, bila bimbang, bila tegang, akan mencari ketenangan dengan cara tersendiri. Salah satu cara dia itu makan. Bila rasa makan, dia akan rasa tenang. Nah, ini bahaya. Bila takut, bila cemas, bila bimbang, kita makan. Kadang-kadang jumlah makanan yang kita terima untuk badan kita itu dia melebihi daripada yang sepatutnya dan memudarat. Ini boleh memudaratkan sistem pencernaan dalam badan kita. Jadi hati-hati bila kita mengambil makanan ketika dalam keadaan bimbang atau marah atau ya begitu. Jadi apa kata firman Tuhan tentang rasa khawatir, tentang rasa bimbang, cemas ini? Bagaimana kita mau mengatasi sebagai seorang Kristen? Bagaimana kita mau mengatasi keadaan ini bila kita dalam keadaan cemas, keadaan bimbang? Dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Saya pun mau belajar sebab saya pun mengalami juga keadaan ini once in a while, okay? Oke, dalam Matius pasal 6 ayat 27 berbunyi, siapakah antara kamu yang kerana kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ini kita harus menyadari bahwa kekhawatiran dalam hidup tidak akan memberi sebarang impact positif. Jelas, bila kita khawatir, keadaan jadi tidak stabil, keadaan tidak tenang, keadaan tidak baik. Kita coba bertenang. Kita bertenang dan menyadari bahwa keadaan ini tidak baik untuk saya. Dalam Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendak
kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonannya dengan ucapan syukur. Nah, dalam keadaan khawatir, satu perkara yang boleh kita lakukan sebagai orang Kristen, berdoa. Berdoalah ketika dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan kita mengalami keadaan gelisah, khawatir, risau. Ini adalah firman Tuhan kepada kita. Tinggalkan rasa khawatir itu, serahkan kepada Tuhan, berdoa. Minta Tuhan ketenangan untuk menghadapi keadaan kerisauan yang tengah kita alami pada masa itu. Ya. Dalam Matius 4 ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, firman Tuhan pun berbunyi seperti, mengapa engkau bimbang? Beriman dengan mantap. Berimanlah dengan mantap. Dalam Yesaya 26 ayat 2 hingga 4, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Nah, kita percaya dan beriman bahwa Tuhan itu sentiasa ada, walaupun dalam keadaan kita khawatir. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemahkannya akan menuai buahnya. Nah, ini ayat firman Tuhan menegah kita untuk menjauhi, mengarahkan, bukan menegah, tapi menyuruh kita agar menjauhi percakapan penuh khawatir. Nah, yang seperti saya kongsikan awal tadi, kalau saya tidak pergi, mungkin tidak begini. Keadaan belum berlaku, sudah ada dalam pikiran. Jauhi daripada kata-kata seperti ini. Kita belajar, kita manusia tidak sempurna, tapi kita belajar untuk tidak berkata-kata seperti begitu. Memang agak sukar, kadang-kadang di luar daripada kemampuan kita, tapi kita berusaha sebagai orang Kristen. Kita harus berusaha. Nah, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebinasaan yang baik. Nah, ini satu tips yang sangat baik bagi kita orang Kristen. Bergaul dengan orang-orang yang positif, yang baik-baik. Nah, macam mana kita mau tahu orang itu baik? Macam mana orang kita tahu? Kita tidak tahu kalau kita tidak mengenali orang itu dengan lebih dekat, lebih dalam. Jadi kita jauhi keadaan, situasi, ataupun orang-orang yang suka membawang, suka membesar-besarkan kemungkinan, ataupun suka cakap-cakap yang bukan fakta, yang sendiri punya pikiran. Nah, ini untuk kebaikan kita semua. Kalau kita terlalu berada dalam lingkungan orang-orang yang grup ini, itu akan mempengaruhi pikiran dan kehidupan kita. Jadi coba kita elakkan daripada golongan-golongan yang beginilah. Bukan mengelak sepenuhnya lah, tapi elakkan bercakap ataupun memanjangkan cerita-cerita yang tidak berfaedah, tidak positif itu. Oke? Dan ayat firman Tuhan, ya itu ayat 5 ayat firman Tuhan, 6 ayat firman Tuhan yang sudah saya kongsi sebentar tadi. Dan satu lagi mungkin kita boleh adapt dalam kehidupan harian kita sebagai seorang Kristen. Kita belajar dari anak-anak sekolah minggu, apa yang mereka belajar.
percaya firman-Nya dan banyakkan mengisi firman-Nya. Jangan dengan cara menghafal firman Tuhan dengan kata-kata firman Tuhan secara berulang. Nah, bila kita dalam keadaan khawatir, risau, ini paling senang kita ingat hafal hafalan-hafalan anak sekolah minggu. Jangan khawatir, Tuhan cakap jangan khawatir, berdoa. Nah, coba bila dalam keadaan seperti itu kita coba amalkan beberapa perkara yang sudah saya kongsikan. Saya juga coba untuk mengamalkan ini, sebab saya juga manusia. Kita manusia ini tidak lari daripada keadaan sifat khawatir ini. Oke? Itu beberapa kata-kata yang saya boleh kongsikan pada pagi ini dalam ibadah kita melalui perkongsian firman Tuhan juga. Jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar bahwa bersikap khawatir tidak baik dan memudaratkan banyak aspek kehidupan kita. Itu poin pertama. Nah, firman Tuhan itu menyatakan jangan khawatir. Berulang-ulang kali dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Dan berusahalah kita untuk hidup tanpa khawatir. Agak mustahil, tapi kita berusaha untuk hidup. Tetapi kita sentiasa bersandar kepadanya. Untuk segala sesuatu kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita kadang-kadang kita khawatir untuk mungkin saya akan pergi, begitu. Ini bukan saya saja yang mengalami ini, ramai orang. Kita semua mengalami ini. Jadi bersandar kepadanya, kita percaya kita sebagai seorang Kristen, semua itu akan berlaku. Jangan khawatir. Dan bersandar kepadanya sentiasa. Demikian firman Tuhan yang saya dapat kongsikan buat kita semua pada pagi ini. Saya harap perkongsian singkat ini dapat membantu kita untuk menghadapi keadaan-keadaan kita dalam masa pandemik ataupun masa-masa akan datang. Kita sama-sama untuk berusaha untuk hidup menurut firman Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kita berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan dan juga perkongsian pada pagi ini, Tuhan. Kami belajar tentang kehidupan ini tidak lari daripada kekhawatiran dan masalah lain. Namun kami percaya, Tuhan, bila kami memohon dan berdoa dan bersandar terus kepadamu, Tuhan, Engkau sentiasa ada, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk menghadapi keadaan-keadaan kehidupan kami ini, di kehidupan kami seterusnya nih, Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas masa ini, Tuhan. Terpuji nama-Mu, Tuhan, kami berdoa. Amin.